Jadi hari ini kita sama Asmi Ya, sebagai salah satu staff yang habis naik ya, jadi full timer ya. enggak full timer juga sih, tapi kayak jadwal aku lebih banyak ya. Jadwalnya lebih banyak ya. Berarti secara kapasitas baru ditingkatkan lagi. Iya, baru ditingkatkan lagi. Baru dikasih waktu yang lebih banyak untuk di sini. Nah, untuk jadi inilah di bar lah ya. Nah, jadi biar lebih sering berinteraksi juga buat nambah-nambah skill, relasi segala macam ya, supaya bisa ngulik lebih banyak lagi. Iya, benar. Nah, mungkin boleh cerita dikit lah mengenai backgroundnya sebelum di SUA mungkin. Jadi dari awal perjalanan sebelum masuk ke dunia kopi, mungkin dari SMA gimana? Oke. Jadi waktu SMA itu dulu aku bisa dibilang sekolah di zaman Covid. Oke. Waktu kelas 3 kan. Jadi waktu kelas 3 itu aku sekolah di zaman Covid. Aku diajak sama kawan aku untuk kerja sama dia. Waktu aku masih SMA. Nah, di situ kawan aku nawarin, "Mi, kau kan lagi libur nih. Gimana kalau kau ikut aku kerja aja? Aku pengen buka coffee shop," katanya. Oke. "Kau kerja jadi barista aku." "Oh, boleh," aku bilang. "Tapi aku gak punya skill nih." Ya. Aku disaranin satu tempat buat belajar. Aku pergi ke sana. Pergi ke sana selama 1 bulan tuh kayak tiap aku pulang sekolah kan sore kan. Aku cuma mandi, istirahat. Habis itu malamnya udah aku lanjut ngopi. Di sana. Gitu. Sekalian belajar. Gitu kan. Udah selama 1 bulan itu tuh selagi aku belajar, progres coffee shop ini juga bakalan buka. Berjalan ya? Iya, berjalan ya. Nah, pas coffee shopnya buka, setidaknya aku udah punya skill dasar untuk buat kerja sama dia, ya kan? Nah, jadi aku mulai barista ini sebenarnya sejak aku SMA kelas 3. Oke. Dari tahun 2000. 20 berarti. Iya. Zaman Covid 2020. Udah 2021. 2021. Iya, Oh, 2021. berarti udah mulai mereda itu. Iya, udah mulai Iya kan? reda. Nah. Iya. Berarti pada saat itu kaunya belajar 1 bulan, terus teman kau juga progres membangun coffee shopnya juga. Berarti barengan lah ya? Iya, barengan. Barengan. Dia yang bangun, aku sambil ngebangun diri aku juga. Oke, berarti skill yang kau punya nih nggak semata-mata udah ada. Jadi emang belajar dulu. Iya, pada aku saat belajar itu, kan? dari nol. Nah, berarti sebelumnya emang apakah udah kepikiran atau belum bakalan ke arah situ gitu? Ya awalnya tuh aku mikirnya cuman buat ngisi waktu kosong. Ngisi waktu kosong ya? Iya, waktu luang Oke. aku lah. Kayak aku nggak ada sekolah, langsung ke sekolah gitu kan, offline tuh nggak ada. Jadi aku mikirnya aku kerja ini buat ngisi waktu luang aku aja. Ternyata makin lama tuh aku kayak apa ya? Semakin banyak belajar di sini dan aku semakin tertarik. Oh, berarti interest dan ketertarikannya itu terbangun pada saat udah kerja di Dijalanin. sini ya? Oh, kerja di Tempat kawan aku sebelumnya. dunia kopi gitu lah ya, Iya. sebagai barista. Berarti pada saat itu sebulan belajar, lalu udah kerja di coffee shop, terus baru tuh mulai ada minatnya. Ya, dan aku mulai nemukan minat aku tuh pas aku ikut lomba. Oh, ikut lomba. Oh, sempat ikut lomba. Aku sempat ikut lomba. Fun brewing sih maksudnya. Fun brewing. Bukan lomba yang serius-serius banget. Ah. Tapi fun brewing gitu aku ikut. Dan itu first time aku ikut. Aku lumayan dapat banyak pressure Pressure. dari kawan-kawan aku. Oh ya jelas. Bukan dari bos aku ya, tapi dari kawan-kawan aku malah. Ya, kawan-kawan yang ada di lingkungan ini tuh yang ngajarin aku, "Mi, kau harus bisa, Mi. Nah, harus ini lah ya. Setidaknya kau bisa sampai semifinal nih." Nah, coba untuk kompeten pada coba saat untuk ikut ini. kompeten ya. Dan di saat kompetisi itu pun kawan aku juga ikut. Dan di situ dia benar-benar ngajarin aku buat kau harus egois. Ya. Kau harus egois. dia Nggak bilang. salah. Jadi kami itu benar-benar ada teguran. Mm-mm. Aku sama kawan aku yang ngajarin aku tuh ada teguran. Dan ternyata akhirnya syukurnya tuh aku bisa dapat
ngambil juara 2 lah. Juara 2. Iya. Dah dari situ baru mulai aku kayak aku kayaknya udah terlanjur kecebur lah di sini. Oh. Baru tuh. Baru. Istilahnya candu. Candu ya. Udah masuk ke situ tuh. Udah candu tuh gitu tuh. Benar. Jadi kan berarti dari SMA dan itu kan ketolong karena pada saat itu kita Covid ya. Sebagai umur-umur sekarang kan kerja di coffee shop juga pasti menyita waktu. Karena kan pasti ada dapat shift malam, terus tiba-tiba ada dapat shift pagi gitu kan. Terus sekarang juga kuliah kan. Nah, sebagai yang orang-orang sebut sekarang kan kita Gen Z. Iya benar. Bener kan? Terus pasti ketemu kawan udah pastilah. Nah, cuman kan belum tentu semua orang tuh nongkrong gitu kan, ngabisin waktunya untuk hal yang seneng. Kerja di dunia coffee shop gini nyita waktu kan kira-kira? Kalau menurut aku enggak ya? Karena hal yang menyita waktu tuh hal yang enggak aku suka buat aku jalanin. Selagi aku suka untuk menjalaninya, ini bukan menyita waktu aku. Tapi malah ngebuat kesenangan di diri aku. Enjoy. Berarti ketemu kesenangannya tuh malahan pas kerja. Pas kerja. Yeah. Berarti selama ini justru kalau udah masuk ke dunia coffee shop kayak gini malah ketemu banyak orang baru ya? Ya. Karena makin kalau bisa dibilang ya di lingkungan coffee shop ini orang-orang baru kan pasti ada. Pasti tiap hari. Barista baru atau customer baru. Nah di situ tuh malah jadi satu hal yang buat aku senang Pak. Kayak aku lebih senang buat ngobrol sama orang baru. Dan apalagi kalau orang itu bisa lebih terbuka kan. Maksudnya kayak setidaknya kalau lagi ngomong tuh saling berbalas lah gitu. Oh ini juga disampaikan kemarin ya sama Ko Valen ya. Kalau udah saling berbalas tuh itu malah jadi satu kayak achievement buat aku gitu. Oh orang tuh bisa menerima gitu. Apakah itu salah satu hal yang diajarkan dari sini juga di SUA? Iya. Oh berarti sebelum kita masuk ke sini berarti kita bahas dulu nih. Di mana SUA tuh masuk ke kehidupan kau? SUA masuk ke kehidupan aku, SUA sangat banyak ngebantu aku di kehidupan. Karena bisa dibilang kayak gini. Dari sini aku belajar buat apa ya? Bisa dibilang kayak buat ketemu sama orang baru. Itu tuh aku jadi nggak malu. Aku malah bisa lebih kayak ngontrol diri aku. Berarti pada awalnya tuh kau bukan orang yang terbuka atau dulu enggak. Enggak ya? Dulu aku bisa Ya bahasanya dibilang, sekarang introvert ya. ya dulu aku bisa dibilang introvert Pak. Oh berarti awalnya tuh emang bukan orang yang berbaur lah. Maksudnya nggak yang terlalu gimana terbuka sama orang. Aku berbaur, cuman tuh kawan-kawan aku tuh itu aja. Kayak orang yang baru kenal tuh kadang aku malah jadi pendiam. Kayak misalnya nih kita baru kenal nih, aku nggak banyak omong. Misalnya aku kawan-kawan, terus aku bawa dia, bawa Daniel. Dah, aku ngomong sama gue aja. Aku nggak ada niat untuk kayak kenal sama dia atau bisa dibilang buat jadi kawan tuh itu malah belum bisa Pak dulu. Oh kurang lah ya. Maksudnya inisiatifnya tuh masih nggak dapet gitu. Ya. Berarti pada saat itu masuk di SUA kapan tuh? Tahun berapa? Aku 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, berarti 2022? 2022, iya. Berarti lepas dari coffee shop temen, apply ke sini? Iya, aku apply ke sini. Dan pada saat itu, ini bahas masalah lingkungan kerja lama ada apa? Oh nggak apa-apa, kita bebas, yang penting kan nggak nyebut merek. Oh iya benar. Nggak nyebut merek kan. Jadi bisa dibilang di tempat kerja lama aku tuh lingkungannya agak toksik. Oh. Nah ini juga dibahas lagi nih kemarin nih. Di mana? Juga dibahas lagi nih sama Ko Valen kemarin ngomongin tentang lingkungan kerja tuh sebisa mungkin dia bikinnya tuh nggak ada yang toksik. Iya benar. Antar karyawannya. Jadi lingkungan kerja lama aku tuh toksik Pak. Jadi kami kawan sesama barista tuh bisa ngemusuhin bos. Oh. Jadi dulu sempat ceritanya tuh gini, karena memang awalnya kan di tempat kerja lama aku tuh diangkat sebagai head bar. Aku sebagai head bar. Terus awal perjanjiannya tuh dia bilang, kok kalau ada saran kasih tahu aku aja. Jadi kalau emang sarannya bagus bisa aku terima. Tapi lama kelamaan kayak aku ngasih saran, dia makin tidak terima Pak. Dia tetap dengan idealisnya dia. Oh,
Sedangkan kalau dunia coffee shop, idealisme nggak bisa bertahan. Kita kan juga harus fleksibel. Nah, kita sebagai konsumen juga ngerasa gitu ya. Iya. Kan? Nah, sedangkan pada saat itu juga kalau mau dikerasin posisinya temen. Ya. Jadi susah kan? Susah. Terus aku sampai akhirnya capek kan. Capek. Oh, udahlah. Udah nggak enjoy. Udah agak nggak enjoy gitu kan. Terus masalah gaji juga kami itu sempat itu karena memang penjualan salesnya lagi nurun kan. Iya. Gaji kami telat seminggu. Padahal pada saat itu posisi masih sekolah. Ya, Masih sekolah. masih sekolah aku. Agak repot sih, uang jajan. Apa? Uang jajan. Uang jajan masalahnya, Pak. Padahal maksudnya dari orang tua ada, cuman kalau kita udah terbiasa dengan ada pemasukan sendiri, nah Aku jadi tuh sekarang malah karena mungkin udah kerja lama kali dari SMA ya. Jadi uang jajan tuh agak malu Pak untuk minta sama orang tua. ya padahal pada saat itu kalau misalnya kita dikasih pun Terima. wajar-wajar aja gitu kan. wajar-wajar Karena kan ya. kita masih sekolah posisinya. Cuman kok sedangkan kita udah kerja, pada saat gaji itu telat agak Jadi- berat. Berat. Agak berat, Kadang nah. Jadi mau minta buat pegangan sendiri ya tuh Nah, agak nggak enak gitu kan. Iya. Nah, jadi terus gimana tuh? udah telat seminggu kan. Jadi akhirnya kami bertiga waktu itu. Udahlah, ini aku coba omongin gaji turun, aku cabut aku bilang. Ternyata kawan aku yang 2 cabut duluan. Iya. Jadi ditinggalin aku. Briefingnya kan mau rame-rame ya? Ternyata cabut duluan berdua. Ya, aku bilang aku ditinggalin. Nah lama ada kawan aku dulu barista di sini juga. Mantan barista di sini. Nih, kamu mau kerja enggak? Aku dengar-dengar kamu mau cabut dari situ. Boleh aku bilang. Nah, kirimlah CV kau sekarang ke SUA. Nah, di situ aku bisa masuk SUA. Ya. Berarti pada saat itu udah nih dari tempat kerja lama yang toksik lah. Toksik. Terus sebelumnya juga pertama kali dapat pressure juga pada saat ikut kompetisi. Iya. Masuk sini pressure lagi dengan kultur tempat kerja yang baru. Pressure sih enggak, Pak. Karena kita mungkin udah terbiasa kali ya. Karena Oh. sebelumnya udah punya pengalaman, Cuman maksudnya ada pelajaran baru pelajaran baru yang ya. harus diterima gitu. Atau udah mulai membiasakan diri dari yang sebelumnya. Udah mulai membiasakan diri sih. Oh. Karena memang itu yang harus kita lakukan kan. Iya. Di tempat kerja baru, kita harus menyesuaikan SOP yang ada di situ, Ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ kan. Hmm. Nah, jadi itu malah bukan jadi pressure. Oke. Berarti skill yang didapat di sini salah satunya tadi yang udah disebutkan adalah berinteraksi dengan orang-orang baru. Iya. Nah, berarti itu kan udah bukan skill yang cuma bisa dipakai di sini ya. Ya, itu udah bisa dipakai di luar, Pak. Ya. Pasti sangat membantu. Sangat Sangat membantu ya? aku. Iya. Bahkan Terus, di kampus ya, itu bisa kepake apalagi pas ketemu dosen atau konsul kan. Nah, Terus sekarang di luar dari skill itu masih ada lagi nggak yang lain? skill-skill yang lain yang bisa sangat membantu ya. Itu suatu mengajarkan kalau kita di sini, kamu di sini bukan cuma buat kerja, tapi kamu harus kembangkan diri kamu untuk bisa nanti stay di tempat lain atau gimana. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bukan cuma bisa aku terapkan di SUA, tapi bisa aku terapkan juga di luar. Kayak gimana ya, misalnya Pak, ini nanti bisa di-cut-cut kan? Bisa. Oh bisa. Aman. Aku mikir Pak. Mungkin ini kali ya. Maksudnya kayak bisa dibilang kalau SUA tuh yang diajarin ke kau terutama ya sama orang-orang di sini. Mungkin enggak dibatasin kalian mau ngelebarin sayapnya kemana. Iya. Iya benar Bener kan? Benar. Jadi kan biasa ada tuh tempat kerja yang kayak ngajarinnya ini tapi nahan-nahan supaya kita nggak kemana-mana. Biar kita stay di situ terus ya. Nah, sedangkan kalau kalian di sini ada kesempatan apapun, kalau mau ngambil, disupport. Disupport malah. Disupport kan? Ah. Dan bahkan di sini kalau memang bisa dapat kerjaan yang lebih baik dari sini ya itu is okay Pak. Tapi dengan catatan ya discuss lebih lanjut dulu. Iya, discuss Ya. lebih lanjut dulu. Dan pertimbangannya juga pasti dibantu lah dengan beliau gitu kan. Iya. Dan kadang pun dikasih pandangan-pandangan juga, tetap mau diambil kah? Tapi nanti ke depannya
kemungkinan bakalan kayak gini gitu kan. Itu dikasih pandangan juga karena jujur ya Kovalen juga orangnya lebih berpengalaman lah, Ya, bisa dibilang kan. secara pengalaman setelah kemarin kita udah syuting juga ya dengan Kovalen, emang banyak sih pengalaman. Banyak banget. Nah, itu nggak bisa dipungkirin, emang kalau dia mau ngasih nasihat ke staff-staff di sini nggak salah gitu. Benar. Nah, dan emang dari kesempatan yang kalian bisa dapat di SUA juga, kalau aku lihat emang ini bukan sekedar tempat kerja, tapi bisa dibilang tempat kalian training. Iya. Training juga kan? Training Dan- kehidupan lah bisa. Ya, dibilang. dan nggak mungkin berhenti. Maksudnya nggak, pelajarannya tuh nggak putus. Bener Tiap hari banget. pasti ada aja gitu. Itu bahkan dipelajarkan sampai Sampai Wah. kapanpun. Sampai kapanpun. Jadi kemarin tuh dari Kovalen sempat kami tanya, apakah SUA tuh udah di puncaknya atau masih ada plan selanjutnya? Terus dari beliau bilang, oh nggak ada, kita pokoknya nggak berhenti. Kita kalau ada yang kurang evaluasi. Benar. Kita nggak nyari goalsnya, kita nggak ada target pastinya. Tapi maksudnya tuh targetnya tuh dalam artian SUA tuh nggak bakalan ada puncaknya gitu. Iya. bahkan Pasti. improve terus. Karena bisa dibilang kayak gini. Kalau udah sampai puncak, udah nge-stuck di situ aja. Iya. Sedangkan kok kebanyakan kita lihat di sini adalah coffee shop yang kayak udah sampai di titik tertentu pernah ramai gitu berapa bulan, dah berhenti, Udah nggak ada perkembangan nggak ada lagi kan? development apa-apa lagi gitu. Salah satunya mungkin ada ya beberapa coffee shop yang bisa kita ambil contoh yang udah tutup. Nah, saya nggak usah nyebut merek. Nggak usah Nggak usah kan? Nggak Dekat-dekat usah. sini ada. Dekat sini ada. Dekat-dekat sini ada nih. Belakang, Ada. belakang kan. Sana. Di sana tuh sebelumnya bukanya dekat kampus. Terus ada Dekat lagi- kampus kau kan? Ah. Yang di sana jalan tuh. itu, Nah, Terus abis itu sering ngadain live band. Ya, hampir tiap malam lah. Hampir bisa tiap dibilang. malam. Sering ngadain live band. Terus habis itu tempatnya dibeli sama salah satu franchise sih, tempat makan di Pontianak juga lah ya. Iya. Hah? Yang konsepnya all you can eat. Oh iya, Ah. kemarin sempet. Terus pindah ke area yang harusnya lebih ramai. Ya, iya. dekat Tapi- bundaran itu kan? Cuman kalau aku lihat ramai sih, tapi somehow masih gagal. Benar. Sebenarnya itu mungkin kita sebagai konsumen nggak bisa menjatuhkan, tapi emang bisa dibilang kalau kita ngelihat ya, coffee shop sebagai korporat Benar. dan coffee shop sebagai tempat yang dibina dan dibangun oleh satu orang atau dua orang yang benar-benar punya interest ke dunia ini, itu tuh beda. Beda, Pak. Kita bisa lihat dari tempatnya aja deh. Konsep tempat, minuman, atau apa yang mereka jual kan, kayak makanan. Itu tuh bisa dilihat kok, Pak, dari orang ini nih asalnya dari mana. Entah dia buka coffee shop ini cuma untuk bisnis, atau dia buka coffee shop ini memang karena tertarik. Memang karena pengen ngembangkan lagi Ya. di dunia ini kan. Itu gampang bisa ngeliat. Soalnya kalau aku lihat yang bisa survive dalam bentuk korporat itu, kalau yang emang targetnya itu orang-orang yang nyarinya status. Benar. Nah, kalau misalnya dia coffee shopnya tengah-tengah, mau ke atas susah, mau ke bawah susah. harganya Tinggi. tinggi. Nah, yang kasus yang di sana itu adalah begitu. Harganya Kebanyakan lumayan ya. kan? Pernah di situ nongkrong. Nongkrong pernah sekali. Harganya lumayan kan? Lumayan harganya. Dan pengalaman yang pernah kita temui di situ lumayan kurang mengenakan. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Ya benar. Agak nggak enak aku mau nyebutnya sebenarnya, cuman emang iya. Ada lah. Dimanapun pasti ada. Di mana pun masih ada. Nah, cuman tergantung dari tanggapan tempat itu. Misalnya kita contoh nih, minuman telat keluar. Kalau di sini udah pernah tuh pada saat kemarin mocktail bar, Oh iya, sempet mocktail dong, bar. Heeh. agak lama gitu kan, atau Karena enggak emang proses kurang pembuatannya. kurang gelas. Kurang Nah, gelas ya. Tapi tergantung tempat yang handle. Sorry, ini udah selesai belum gitu. Kalau misalnya udah selesai, kami bawa ya Kami gitu bawa, kan. iya. Soalnya emang di depan juga lagi ini gitu. Kan itu kan penjelasannya enak gitu kan. Iya benar. Nah, kalau misalnya dari tempatnya sendiri nggak ada penjelasan, nggak ada ini itu, ya nggak ada follow up. Misalnya makanan telat keluar, alasannya kenapa? Nggak dikasih tahu gitu kan. Nah kita kan sebagai konsumen kayak Kesel mana ya gitu kan, bertanya-tanya gitu kan.
Sedangkan kemarin yang kita pesan apa? Kentang ya? Kentang sama nasi goreng. Kentang sama nasi goreng setengah jam Pak. Setengah jam hampir sejam. Lagi banyak pesanan kali. Emang posisi pada saat itu bulan puasa ya? Iya. Bulan puasa dan emang ada buka puasa bersama. Cuman masalahnya menunya itu udah ditaruh punya mereka. Oh iya, aku Udah tahu. disiapin duluan kan? Udah disiapin duluan jadi harusnya punya kita nggak ngaruh dong. Hmm. Karena pada saat kami nyampe jam 4 sore, makanannya tuh udah di situ semua. Udah ready semua. Udah ready semua. Uber itu ya? Berarti konsumen yang baru datang nggak masalah. Masuk akal dong. Benar, benar. Nah, kami udah pesen, itu yang buka puasa udah pada makan. Bayangin dari jam 4 ya pesen. Anggaplah paling banter jam 5 keluar gitu kan. Itu udah jam 5 lewat, itu yang mau buka puasa aja udah pada sholat gitu kan. Dan makanan kalian belum datang. Belum. 1 jam Akhirnya setengah dong. hampir sejam setengah gitulah. Pernah ngeliat temen gue yang agak berisi itu kan dulu bertiga tuh kan. Iya, kayak aku pernah deh. Jadi Mana aku lupa. temen gue bilang coba tanyain. Karena kan posisi duduknya kan emang agak sempit ya, jadi aku yang di luar gitu kan. Jadi aku yang pergi tanya, Mbak mau tanya, yang pesanan yang duduk di meja ini kan tadi pesen ini sama ini nih, udah ada belum ya? Yang ngeliat, oh iya di situ dingin Pak, kentangnya udah Belum diantar sama sekali. enggak, sama sekali enggak. Kacau. Dari situ mikir-mikir tuh, nasi gorengnya 30.000, kentangnya hampir 20 ya? Hampir 20. Kentangnya juga polos lagi. Nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu kan. Plating juga ya. Seadanya mungkin Plating kan. juga ya. Nasi gorengnya juga platingnya ya. Jadi kayak pada saat itu yang kami pertimbangkan sebenarnya nggak masalah sama harga. Kalau kami masalah sama harga justru Suwa di sini langsung Wah, mahal gitu. mahal ya. gitu kan. Bawaannya pada saat pertama kali kami nginjakin kaki ke Suwa, ngelihat harga tuh kayak langsung, ih, kok kalau nongkrong di sini akhir bulan lemes tuh. Jujur Pak, aku pas interview nengok harganya juga, masa aku mau nyuruh kawan-kawanku tiap hari ke Mikirnya sini? Iya. gitu kan, maksudnya mikirnya kayak, ini siapa yang mau mesen gitu kan, mahal gitu. Kopi dulu paling mahal di sini, ya kopi retail. Ya kalau ini sebut merek nggak apa-apa lah, kan nggak ada salahnya gitu. Jadi Oke. Jiwa, Iya, iya. Jadi Jiwa harganya 25 ke atas, masuk akal, karena dia franchise. Dia franchise. Dan emang dikenal banyak orang, gitu kan. Nggak apa-apa. Sedangkan kalau Suwa sekelas coffee shop, dan kita tahu posisi coffee shop di Pontianak ini di bawah dari warung kopi. Orang-orang bisa dapetin kopi susu di mana aja. Oh benar sih. Bener kan? Iya, paham. Kopi susu gula aren di franchise yang ada 15.000, 15.000 mungkin. 18.000 lah paling mahal. Itu juga double espresso itu. Lebih strong gitu kan. Lebih strong gitu kan. Di sini 26.000 kopi susu gula aren. Tambah pakai oatmeal 32. 32, ya. Lemes. Enggak Pak, 34 dong. 34 ya? 34. 8.000 ya? Oh, 8.000. Nah, tuh 34. Sedangkan kayak yang pada saat pertama kali kami datang ke sini mikir-mikir, ini 34.000 worth it dari mana sih gitu? Iya kan? Kita segelas mikirnya kayak gitu kan. kopi Cuma aja. untuk segelas kopi gitu. 34.000 loh. Beli nasi padang tuh 2 bungkus. Wah, dapat itu. Kenyang gitu kan. Itu kenyang tolol becir. Muntah, Cok. Tapi ternyata dari 34.000 itu bukan cuma dapetin kopi aja kan? Iya. Dari service. Dapatnya ketemunya ya kemarin emang seringnya kan pada saat itu frontendnya ketemunya di sama Arga. Iya. Kan pada saat itu posisinya semua nggak seramai sekarang stoknya. Waktu itu awal-awal 2021. 2021. Oh, aku belum masuk sini berarti. Belum. Betul. Itu masih bener-bener sepi. Arga masih nyapu-nyapu Daun. nyapu-nyapu daun, beresin kantong sampah. Frontline-nya cuma 2 Terus orang. tiba-tiba lagi ngobrol di sini terus dia bilang, "Oh, bentar ya, di depan udah ada orang gitu." Ada konsumen terus ya ke depan lagi. Jadi, jadi kayak aku sekarang gitu lah ya. handle sendiri gitu. Jadi tuh kayak bolak-balik gitu. Tapi tuh masih sempet gitu loh interaksi sama konsumen. Iya. Even pada saat itu kita ngerasanya kayak kok staffnya humble gitu. Iya, padahal Kayak baru kenal gitu. ngerasa agak aneh gitu. Terus nanya temen gue yang satunya lagi, kan dia udah pernah nongkrong sini. Aku tanya, kenal kah gitu. Sampai kayak gitu kan. Saking nggak biasanya gitu ketemu yang kayak gitu kan. Terus habis itu mulai tuh ketemu lagi staff yang lain gitu kan. Salah satunya si Devita juga kan. Dari cara penjualannya segala macam bagus gitu, Bagus ya, ngobrolnya upselling-nya. bagus. Terus juga dari kalian yang segala macam
contohnya deh, pada saat itu Arga udah mocktail bar. Ya. Terus aku bilang kan, kok nggak pernah lihat gitu. Padahal kan kau udah lama kan. Iya, padahal aku udah lama. Karena Tapi bisa tiba-tiba ngobrol sama kami gitu. Dan itu tuh kayaknya bukan cuma satu orang deh kayaknya. Kan? Itu Emang udah diterapkan di sini. emang udah diterapkan di sini Pak. Kebetulan kalau emang sebenarnya ya, kalau emang untuk si customernya yang bisa nerima buat ngobrol sama kami, itu kami malah suka Pak. Dan terutama si ini nih yang baru masuk kemarin, Fahmi ya. Fahmi ya. Nah, itu bener-bener baru ketemu sekali. Itu Bejir. Aku sampai kayak Kalau dia terlalu ekstrovert sih Pak sebenarnya. iya, cuman maksudnya tuh kayak kok bisa gitu loh. Ah. Nah, itu tuh kaget gitu. Sedangkan kalau di sini dari beberapa coffee shop yang udah temanku saranin, maksudnya yang baru-baru buka kan banyak tuh. Itu nggak segitunya gitu. Baris saya malah ya paling asik di bar Iya. apa gitu kan. Di bar diem di situ doang gitu. Dan sedangkan yang aku lihat juga bedanya di sini adalah tim frontliner yang di depan, kalau lagi nggak ada konsumen, tetap di depan. Tapi ada ruangan yang kecil itu kan, Iya. yang sekarang jadi experience bar itu kan. Tapi tetap di situ. Iya. Mau mau ada konsumen ataupun enggak, kalau nyebat ya paling bentar lah. Nyebat paling ya kami ke situ yang dekat Ah, aja. Di luar nyebat bentar, Ah. masuk gitu. Kayak kemarin yang pas aku datang sendiri, Oh iya. yang sore-sore, Ah. kan nyebat bentar, ngomong-ngomong, masuk. Masuk gitu. kan. Tidak ada customer lagi, Mm. baru keluar Keluar lagi. itu, tapi maksudnya tuh nggak jauh-jauh. Mm. Sedangkan kayak jangan sampai pernah ada coffee shop yang kita datang mana ya, Mana baristanya ya gitu mana kan. ya gitu. ternyata duduk di luar. Ternyata lagi di luar ngerokok atau ngobrol asik sama kawan. Dan nggak cuman sekedar jual latte art ya. Betul. Ada tuh, ada tuh yang begitu tuh. Bentar. Oh. Sama juga ya tempatnya ya? Oh iya, yang jualan latte art kuda laut. Ya kan di situ kan tiap ngepost latte art kuda laut. Oh iya, emang orang-orang situ latte artnya bagus-bagus sih kalau aku bilang. Ya cuman maksudnya ya nggak yang dijual cuman itu dong. Ya Tapi- balik lagi ke experience lah. Tapi aku bisa bilang kalau yang di sini itu memang pasarnya nggak masuk Pak dia. Iya. Tapi kalau yang di Pulau Jawa sana, Ya skena. skena banget Pak. Ah. Soalnya kemarin pas aku ke Jakarta tuh yang seminggu itu, yang ada kok ngajak aku podcast, cuman aku lagi di Jakarta. Aku Iya. ada bilang nggak sih kemarin? Ada. Ada kan? Ada. Ya aku sama dia juga ngomong, tiba-tiba Jakarta. Kaget gitu. Makanya pas itu aku tanya, udah resign kan? Bejis Bejis keluarga kan? Udah, aku Tiba-tiba. itu jenguk keluarga aku sakit kan. Oh. Terus sekalian lah nyempatkan buat main-main ke sana, ketemu lah harga, main juga lah ke si coffee shop yang itu. Oh ternyata yang di sini oke kok tempatnya. Aku masih bisa bilang worth it lah untuk di Sebenarnya secara konsep bagus kok. Bagus, nyaman. Untuk duduk itu nyaman. Cuman ya balik lagi. Ya servisnya. Servisnya kurang gitu. Dan emang kalau di Pulau Jawa kalau mau ngomongin tentang latte art ya emang pasti itu yang dijual. Iya. Karena sebatas pas itu aku ke Bandung di Cupola. Dan Cupola udah rame lah di TikTok segala macam udah pasti rame karena katanya hidden gem ya. Harus masuk ke lorong itu. Itu dia masuk ke lorong. Terus pada saat itu emang cuman kopi susu gula aren. Gelasnya juga bukan gelas buat latte. Tapi dikasih latte art. Tapi dikasih latte art. Iya. Susu aren. Bingung. Di sini juga ada kok Pak. Iya, cuma maksudnya tuh bingung gitu loh. Sampai Saking ngejual si Latte latte-nya itu. iya, saking ngejualnya tuh apapun yang berhubungan dengan kopi selama bisa dikasih latte art, Kasih. dikasih. Ada aja. jadi emang agak bingung gitu. Cuman ya semuanya gitu kan. ya balik lagi lah gitulah. Jadi setelah dari semua ini ya untuk skill segala macam banyak tuh. Hampir 2 tahunan, 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun berarti tahun depan udah tahun ketiga berarti ya. Enggak sih tahun ini sih harusnya. Tahun ini ya? Tahun ini. Oh iya, tadi 2021 ya? Iya. 2022. 2021 kan aku di tempat lama. 2022 akhir 2022 bulan atau Juni. awal? Juni. Pertengahan. Juni pertengahan, Bang. Jadi aku baru 2 tahun 3 2 hari tahun ini. nih. 2 tahun 2 hari nih, Pak. Oh, Enif. Boleh bisa dibilang Oh, kayak gitu. Enif. Enif 2 tahun 2 hari nih.
Sip. Berarti keren ya 2 tahun ya. Aku pun tidak terasa Pak, kayak Masih berencana untuk di sini masih dan nggak ada tempo waktu ya. belum ada sih, Belum belum ada ada kepikiran buat kayak ya kalaupun aku cabut dari sini, kayaknya aku nggak bakalan di Pontianak sih, aku pengennya. Iya. Pasti. Karena dengan apa yang udah aku dapatkan Iya. dari SUA, kayaknya sayang deh kalau cuma aku. Ya, bukan kita meremehkan ya. Iya. Tapi karena emang kemarin udah dijelaskan pangsa pasar di sini tuh masih stuck. Hmm, Nungguin di Jakarta dulu. iya. Dan itu delay setahun. Setahun 2 tahun. Lebih Pak. Setahun 2 tahun. Kemarin contoh deh, mocktail. Mocktail sampai sekarang yang masuk ada. ada. Hah? Emangnya ada? Sampai bikin mocktail bar. Ya walaupun kecil-kecilan tetap itu experience-nya udah dapat gitu. Iya benar. Emangnya ada gitu. Sedangkan di Jakarta mocktail itu udah kayak Hal yang biasa. kalau menu bisa basi Heeh. udah jamuran itu Pak. Kemarin kayak aku ngelihat di Bandung kan hampir seminggu. Aku cuman duduk di Braga seminggu, Seminggu. kelilingin coffee shop, kelilingin tempat makan. Itu bener-bener makanan di sini tuh nampak gitu loh, kayak oh dulu baru keluar ini di Braga udah sepi deh. Pontianak keluar ini di Bandung Udah kosong, udah habis stoknya gitu udah kan. habis gitu. Kayak contoh gelato deh, es krim Ya. gitu. Nah, ya di Bandung originnya kan udah ada tuh dari sana gitu kan. Di sini baru masuk, Iya. kurang Ya. lagi yang beli kan. Nah, enggak banyak. Apalagi yang baru Ilmio, buka. terus franchise es krim. Di sana masih rame karena pangsa pasarnya kan tahu gitu, familiar. Iya, udah Nggak kaget gitu ngelihat harga es krim 40.000. udah biasa lah itu. Udah biasa Yang gitu cup kan. yang kecil. Ya, yang cup yang kecil gitu kan. Yang harga 40.000. Sedangkan kemarin aku masih culture shock. Es krim 45.000 cupnya kecil. Hah? Di area Cupola di Bandung. Masuk kan? Jadi itu pas itu posisinya aku mau kenalan sama satu orang, model, cowok, keren gitu kan. Pengen ku jadiin portofolio. Tapi dia kerja di tempat es krim. Aneh kan? Keren Iya. loh, Pak. Kok pernah cerita deh yang ini nih? Iya. Oh iya, yang kemarin ya. Iya. Terus kayak, ayo udah nggak apa-apa lah belilah es krimnya gitu kan. Ah. Paling berapa gitu kan? 20.000 nggak apa-apa. Kalian ngobrol lah gitu Sekalian kan. ngobrol gitu kan. Lihat, anjir. 45, 39 sebenarnya. 39. Cuman katanya sisa varian oatmeal. Di mana-mana oatmeal untuk upselling dong. Iya. Benar. Tidak dipungkiri. Benar. Cuman ya ini kita bukan ngebongkar rahasia bisnis ya, Ah. tapi emang rahasia umum. Emang di mana-mana seperti itulah. 45.000 Pak, kecil. Aku kayak Segini doang. ya nggak apa-apa. Itu kalau aku makannya tuh nggak disayang-sayang gitu. Set Langsung masuk mulut habis satu itu. Satu scoop saja. Satu scoop ya. scoop ya. Satu sendok tidak. Habis. Enggak. Selesai gitu kan. Jadi Pasti dia Setelah- makannya pelan-pelan gitu. iya, aku sambil jalan ke hotel tuh kayak Enak. sampai di hotel tuh masih kutaro. Kutaro Sayang ya, sayang. malamnya nggak jadi makan enak, Cok. Beli gacoan 12.000. Saking hebatnya. Saking hebat Gacoan Indonesia. 12.000, aku pesen 2 porsi kan biar dapat free ongkir. Iya. Itu buat besok pagi makan lagi. Jadi malam satu, pagi satu gitu. Mie-nya ngembang. Aduh. Ini udah kotak gitu. Udah kotak, itu benar-benar kecetak, Cok. Wajil lah. Nah, jadi dengan skill yang ada di sini ya, yang udah didapat, itu dipakai buat ngelihat dunia luar lebih-lebih lah. Iya. Ya. Tinggal bagaimana lagi kita nerapinnya aja. Dan gimana kita ngejual diri. Iya bisa dibilang kayak gitu. Bener kan? Di mana-mana kita nyari kerja juga ngejual diri kok. Bener kan? Karena dibayar ya kita. Iya. Ya dibayar loh. Wah, ambigu tapi masuk. Masuk kan? Masuk. Nggak salah dong. Nggak. Nah. Jadi ada tambahan nggak, Pak? Mungkin dari skill yang didapatkan dari SUA, apakah seperti yang dikatakan ya tadi ya, bakalan bukan di Ponti lagi kalau habis maaf keluar dari SUA. Mungkin
apakah masih ingin improve lagi? Pasti. Pasti. Improve tuh pasti. Karena Nggak berhenti lah. nggak akan berhenti. Sama kayak tadi Valen bilang. Evaluasi terus kan. Karena kalau kita udah sampai titik Hindia. apa? Kata Hindia. Wah, Dengan apa? evaluasi, cuci muka, gosok gigi. Setiap pagi tuh Arga nge-like. Iya, tiap pagi Lagunya itu pasti. yang dibuka. Kacau. Kau kan rumah ke rumah. Rumah-rumah gitu kan. Tapi yang komen live-nya cewek gitu. Anjir lah. Banyak. Capek. Banyak. Untuk Arga sih ya udah chill lah dia. Tahu juga lah dia. Aku udah tahu udah di Bandung gimana. Happy. Enggak usah banget. Enggak usah cerita juga tahu gitu. Nah, dia happy banget. Happy banget Happy gitu. banget. Bandung. Jadi kira-kira kedepannya gimana nih Pak? Bakal improve terus sih Pak. Karena kalau jujur manusia kalau memang udah ngerasa dia udah di titik puncak, dia bakal nge-stuck Buyar di situ. Iya. Buyar tuh ngerasa paling. Karena dia udah si paling tahu, si paling benar. Lupa Tapi dia. kalau kita kayak selalu ngerendah diri atau kayak ngerasa Masih kurang masih gitu. kurang terus kan, itu kita bakal kayak nyari tahu Pak. Nggak bakal malu untuk nanya. Dan emang dari sini juga ada guide-nya ya, ada Iya. diarahin terus gitu. Nggak pernah dilepas loh. Toh juga ownernya masih ngejaga bar kok. Bener. Masih bantu juga. Masih ngebantu kok. juga. Kira-kira mungkin gitulah Pak. Tapi untuk Apa lagi nih? barudak Gen Z, Iya. ada yang mau disampaikan nggak Pak? Soalnya kalau ngelihat dari kebiasaan Bapak sendiri ya, Iya. kan udah kehidupannya setengah sua setengah ini ya tidur kuliah. Iya. Bener kan? Bener. Bener kan? Setengahnya tidur. Ya hitungannya kalau sama temen yang namanya work life balance itu udah lumrah lah, dibiasain dengan sua gini. Mungkin ada ini nggak saran gimana kita bisa nggak terlalu berpatokan sama yang namanya work life balance gitu. Kan kita sendiri kan sebenarnya kalau mau bilang work life balance kan relatif ya. Kita nyaman atau enggak aja kan? Ya, tinggal pilihan aja sih itu sebenarnya. Paling kalau work life balance tinggal diinin aja sih. Boleh nongkrong atau hangout sama teman-teman, cuma ingat waktu aja buat istirahat. Nggak salah. Nggak salah. Karena yang lebih penting tubuh sehat. Sehat, benar. Sehat dulu dah. Kadang kita kerja capek-capek kalau memang masih maksain buat nongkrong, nggak ada istirahat, badan kita sendiri yang sakit Pak. Ya benar. Terus juga kalau kita terlalu mentingin yang namanya kayak sekarang kan sering tuh mental health gitu. Ya. Kalau kita mentingin itu terus, sebenarnya nggak salah. Kesehatan mental itu penting. Kesehatan penting. Nggak salah. Cuman kalau kita ngelimit diri kita atas dasar itu, aduh kerja terus. Shift aku misalnya, aduh aku shift pagi terus gitu. Nggak sempet tidurnya agak siangan gitu. Kan kelimit dong, nggak bisa berkembang. Bener kan? Bener. Kita kayak mintanya tuh enaknya terus gitu. Padahal bangun pagi itu malah lebih bagus Pak. Iya, maksudnya nggak salah gitu, mintanya begitu. Cuman ya diperhatikan lagi lah. Sesekali juga boleh. Sesekali juga boleh. Tapi Cuman jangan sering-sering. kalau ngeluh terus atas dasar itu ya pilihan lagi dong. Benar. Mau berkembang atau enggak? Bener. Jangannya mau di zonanya. Kalau terus. maunya enak terus ya buka aja sendiri. Iya, kerja aja sendiri sana. Buka aja sendiri. Gak usah kerja sama orang gitu. Buka aja Benar sendiri. kan? Benar. Apalagi ya? Pernah ini enggak ngelihat teman-teman tuh kayak ih pengen deh gitu. Limit gitu. Kayak ngerasa mereka enak terus gitu. Iya. Dengan jam misalnya shift malam terus ngerasa nggak diajak gitu. Enggak sih, Enggak ya? enggak pernah. Aman ya? Aman karena Aman ya? jujur sekarang tuh lebih mentingin diri sendiri dulu aja. Itu yang penting tuh. Itu yang penting. Kayak- Karena kalau bagi aku ya, mungkin sama teman-temanku juga ngerasa kalau hidup itu ujung-ujungnya sendiri. Pasti. Kita mati ditanam sendiri, Bang. Iya bener, nggak mungkin dong mau cewek yang nanya pun gimana? Bener kan? Bener. Ujung-ujungnya sendiri. Sendiri Mau juga. udah nikah, mau udah punya anak, mau udah punya cucu, Ujung-ujungnya ujung-ujungnya sendiri, cowok. Entah siapa yang Nggak duluan salah. kan kita nggak tahu Ya kan. jadi
ya mulailah membiasakan diri. Iya benar. Jujur aku tuh sebenarnya orang yang nggak enakan buat nolak ajakan orang Pak. Ya, tapi belajar. Iya, Dengan udah bisa nolak lebih enak. lebih enak Pak. Kayak lebih kerasa aja gitu. Nah, Kayaknya Ya, kita kebanyakan yang nggak bisa ngomong. boleh guys. Tidak. Ada udah mulai rame ya. Iya. Sip lah. Kira-kira gitu aja dah hari ini ya. Oke. Sip. Thank you ya. Sip, thank you ya. Ini kita nggak ada closing, nggak ada opening, aman. Aman. Emang nanti pakai Dia footage yang udah ada. bakal footage-nya gimana sih nanti? Udah nanti paling footage aja welcoming gitu. Oh iya udah. Hah? Sip, nggak ada closing tadi ya? Nggak ada closing, opening, nggak ada aman. closingnya. Iya, iya, aman. Sip lah. Thank you ya. Oke, sip, thank you. Thank you man. Thank you. Yuk. Oke, apa?